Dan ini seluruh masyarakat yang ada di desa ini itu bahu-membahu untuk membawa jenazah sampai di tujuan terakhir. Medannya memang curam banget. Dusun Sangsaluan posisinya ada di paling ujung dari Kabupaten Pinrang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Toraja. Dusun Sangsaluan menjadi tempat bermukim sekitar 180 kepala keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Tola adalah warga asli kelahiran Dusun Sangsaluan. Ia sudah sejak 60 tahun silam menetap di sini. Sehari-harinya, Tola bekerja di ladang, yang lokasinya di daerah perbukitan tak jauh dari rumah. Tola ternyata bermaksud memanen singkong, sumber karbohidrat yang sangat berguna pengganti nasi. Penanamannya pun mudah dan tak memerlukan perawatan khusus. 8 bulan sejak ditanam, singkong sudah bisa dipanen. Tapi jika ingin umbi singkongnya lebih besar, para petani sengaja membiarkannya selama 1 tahun. Barulah singkong dipanen. Ini besar-besar seperti ini sudah berapa lama ditanamannya, Pak? Sudah ada 2 tahun. Sudah 2 tahun? Iya. Oh, besar-besar sekali ya. Tak ada alat khusus yang digunakan Tola dan istrinya ketika memanen singkong. Hanya peralatan sederhana berupa kayu dan golok untuk menggali singkong yang terkubur di tanah. Berapa tuh, Pak? Makan tikus. Usai umbinya dipanen, batang singkongnya tidak dibuang. Tola memotong-potongnya sesuai ukuran yang dikehendaki. Lalu ditancapkan kembali ke tanah. Tanaman singkong pun akan tumbuh kembali. Kenapa ditanamnya miring seperti itu, Pak? Tidak bisa ya kalau dikasih berdiri. Kenapa? Tidak bisa keluar akarnya. Oh, Kan di sini bisa juga keluar akar di sini, jadi kasih begini. Tanamnya harus miring ya? Iya. Dirasa singkong yang dipanen sudah mencukupi, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Perjalanan tak menjadi lebih mudah, karena kali ini kami menempuh jalur yang sama, namun dengan beban tambahan. Tola dan sang istri nampak sudah terbiasa, tapi tidak untuk saya. Setibanya di rumah, Tola dan istrinya disambut hangat oleh keluarganya yang sedang bekerja. Bagaimana tidak, kedatangan Tola memang ditunggu-tunggu, karena singkong yang dipanen Tola adalah menu makan siang mereka. Singkong memang menjadi makanan pengganti nasi di Dusun Sangsaluan, khususnya bagi mereka yang taraf ekonominya masih kesulitan. Apalagi beras memang tak mudah didapat. Sebelum dikonsumsi, singkong dibersihkan dan dipotong-potong agar mudah dimasak. Untuk makanan tambahan, saya membantu Tola memipil jagung dari tongkolnya. Ya, jagung termasuk komoditas yang banyak ditanam di Sangsaluan. Tidak seperti singkong, jagung lebih tahan lama disimpan, jadi lebih praktis dan mudah mengolahnya. Bulir-bulir jagung yang sudah terlepas dari tongkolnya lalu ditumbuk menggunakan alu untuk menghilangkan kulit luarnya. Pak, lumayan, Pak. Nih, emang lumayan walaupun kelihatannya cuma goyang-goyang. Iya. Kalau nggak biasa tegang juga otot, Pak ya. Gue lanjut, Pak. Ntar kalau saya lama lagi. Bulir-bulir jagung yang sudah selesai ditumbuk lalu dibersihkan dari kotorannya. Barulah dikukus di atas tempat sederhana dengan perapian kayu bakar. Tak memakan waktu lama, jagung diangkat dan langsung dicampurkan ke dalam rebusan singkong. Akhirnya, perut yang lapar sedari tadi mendapat jatahnya. Rebusan singkong dan jagung yang disebut nasi kodong kini siap dimakan. Meski sederhana, kalau sedang lapar, dijamin nikmat. Memang di sini warga tidak pernah memakan nasi padi kah atau beras? Tidak pernah, jarang itu nasi padi. Jarang. Iya, Kenapa jarang? tidak ada ya. Nggak ada. Kenapa tidak beli di bawah? Tidak ada gitu? uang. Nggak ada uang. Iya. Jadi dari dulu
Sampai sekarang ini yang dimakan. Iya, ini terus dimakan. Ini Makan terus pokok yang ini. dimakan. Oh. Miris memang, di tengah status wilayah Kabupaten Pinrang yang menjadi lumbung padi Sulawesi Selatan, nyatanya masih ada penduduk yang belum bisa menikmatinya. Mereka justru sangat bergantung dengan singkong dan jagung. Hari ini menjadi hari yang sibuk bagi warga Dusun Sangsaluan, karena salah satu dari warga mereka ada yang meninggal dunia. Eratnya semangat kekeluargaan membuat mereka saling bahu-membahu membantu keluarga yang sedang berduka. Meski sebagian besar warga Dusun Sangsaluan menganut agama Nasrani, namun tradisi dan kepercayaan warisan dari leluhurnya yang disebut Aluk Todolo tetap dijalankan, termasuk ketika ada kematian. Aluk Todolo adalah keyakinan para leluhur mereka. Tiap penganutnya percaya bahwa sosok yang disebut Puang Matua adalah pencipta langit dan bumi. Ajaran Aluk Todolo memiliki pengaruh terhadap kelestarian ritual sohor orang Toraja yang dikenal juga dengan Rambu Solo. Ya, meskipun Dusun Sangsaluan secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Pinrang, namun masyarakatnya mayoritas dari tanah Toraja. Ya dulu memang sejarahnya bahwa daerah ini memang masuk Kabupaten Tanah Toraja karena akses jalan keluar ke Kabupaten Pinrang itu masih agak sulit. Kemudian sebetulnya daerah ini kan termasuk suku Toraja, jadi secara emosional mereka lebih cocok dengan Toraja. Tapi karena perkembangan pemerintahan ya dipindah ke Kabupaten Pinrang kan lebih tepat secara geografis. Perpindahan administratif wilayah yang terjadi sejak tahun 1970-an nyatanya tidak menghilangkan tradisi ritual Rambu Solo yang ada di wilayah ini. Binatang ternak seperti kerbau dan babi menjadi binatang yang sangat bernilai. Sebagian warga dusun membawa hewan ternaknya untuk diberikan pada keluarga yang berduka. Semuanya dicatat dan akan diganti jika yang menyerahkan ternak akan menggelar ritual Rambu Solo. Jufri adalah anak tertua dari keluarga yang sedang berduka. Semampunya, ia melaksanakan tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan ketika ada yang meninggal. Sebenarnya setiap kegiatan, setiap pemotongan hewan yang dilakukan oleh keluarga, apa sih tujuannya? Ya. Tujuan dari setiap pemotongan hewan yang dilakukan oleh keluarga, pertama keluarga yang datang untuk membawa babi itu bagian dari rasa belasungkawa, rasa berbagi duka cita untuk bersama-sama. Kemudian tujuan dari pemotongan babi untuk mempermudah arwah dari almarhum untuk sampai di sisi sang. Oh, Daging hewan yang dipotong akan dibagi-bagikan pada seluruh warga dusun yang membantu proses ritual. Tak ketinggalan, nasi kodong pun disajikan untuk mengisi perut. kenapa yang dimakan ubi jagung kacang bukan beras padi, Bu? Kalau di sini Iya. ada orang mati tidak dimakan itu nasi yang Padi. Oh, jadi kalau ada orang meninggal, makanya nasi jagung ubi kacang ini ya? Oh. Melaksanakan ritual Rambu Solo tak hanya sekedar ritual kematian bagi masyarakat yang tinggal di Sangsaluan. Warga meyakini pelaksanaan ritual akan mencegah kemalangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Akhirnya tiba waktu bagi keluarga untuk memakamkan jenazah di tempat peristirahatan terakhirnya. Lokasinya cukup jauh, berada di dataran tinggi yang berkabut. Sayang, buruknya akses jalan membuat tak ada kendaraan yang dapat digunakan warga untuk membawa peti mati ke pemakaman. Terpaksa, warga harus bergotong royong membawa jenazah. Sementara kendaraan beroda 2 digunakan pengantar membawa keluarga yang berduka. Tidak mudah membawa peti jenazah menuju tempat pemakaman, apalagi kontur jalan yang menanjak.
tidak rata. Secara bergantian, warga membantu mengangkat peti jenazah yang beratnya mencapai 100 kg lebih. Sebisa mungkin jangan sampai berhenti, harus terus bergerak agar tak membuang tenaga. Sungguh perjuangan yang luar biasa, menempuh perjalanan yang penuh resiko karena melewati jurang-jurang. Karena medannya memang curam banget. Karena mengejar waktu, jadi pada pengolah secara bergantian bawa petinya. Nah, jaraknya masih sekitar 2-3 kilo dari sini. Yaitu pada yang ngajak terus. Kita kejar dulu yuk. Lokasi pemakaman warga yang ada di Dusun Sangsaluan berada terletak di ketinggian. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat Tanah Toraja yang memegang prinsip bahwa semakin tinggi tempat jenazah diletakkan, maka akan semakin cepat juga roh keluarga yang meninggal sampai di alam keabadian. Tidak mudah bagi saya ikut menempuh perjalanan yang berat ini. Entah bagaimana rasanya mereka yang harus berjalan cepat dan menanjak sembari memikul peti jenazah. Pastinya begitu melelahkan. Ini karena memang medannya sangat terjal, jadi mau nggak mau itu satu-satunya cara untuk bawa ke tujuan terakhir adalah dengan cara ditandu. Dan ini seluruh masyarakat yang ada di desa ini itu bahu-membahu untuk membawa jenazah sampai di tujuan terakhir. Ini kurang lebih masih ada 2 kilo perjalanan kita untuk sampai di tujuan. Memasuki jalanan setapak, warga semakin sulit membawa peti jenazah. Secara perlahan dan hati-hati, warga melewati rimbunnya kawasan perbukitan yang ada. Akhirnya, setelah berjalan selama 30 menit, kami pun tiba di areal permakaman. Sungguh luar biasa perjuangan warga untuk mengantar yang telah wafat ke tempat persemayamannya. Warga segera melepas batang bambu yang digunakan untuk mengangkut peti. Keluarga yang wafat nampak bersedih menyaksikan sosok yang dicintai untuk terakhir kalinya. Peti jenazah kemudian dibawa untuk dimasukkan ke dalam patene. Patene adalah makam batu yang bentuknya beragam. Dahulu masyarakat Toraja menguburkan para bangsawan di tebing-tebing tinggi yang sulit dijangkau. Sementara masyarakat bawah di bagian yang lebih rendah. Sulitnya menemukan tebing yang cocok membuat patene menjadi pilihan. Bentuk peti yang terlalu besar menyulitkan keluarga untuk memasukkan peti jenazah ke dalam patene. Pihak keluarga lalu memutuskan untuk membuka terlebih dahulu bagian atas dari petinya. Berbagai ritual lalu dilakukan di bagian depan patene, yang dilanjut dengan prosesi memasukkan peti jenazah. Nggak apa-apa sih. 73 tahun Republik Indonesia sudah merdeka. Namun kenyataannya warga yang tinggal di desa ini sejak mereka lahir hingga tutup usia, mereka masih belum merasakan apa arti pembangunan infrastruktur yang sesungguhnya. Biasanya ada waktu-waktu tertentu yang diyakini warga sebagai waktu terbaik untuk mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Apa yang menjadi alasan akhirnya pukul 2 siang ini yang menjadi waktu untuk kita mengantarkan almarhum ke tempat terakhir? Ya, sebenarnya menurut kebiasaan orang di tempat ini, bahkan seluruh Toraja, ada dua pihak belah antara Rambu Tuka dan Rambu Solo. Betul. Jadi ketika ada orang mati, berarti pas Solo nalo, maksudnya sudah menurun matahari sudah antara jam 1 sampai jam
bawahnya itu. Oh Begitu. gitu. Boleh dikata masih seperempat masyarakat Pindrang itu belum nikmati namanya lembu padi.